Bilangan 10 ayat 1 sampai 36. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel, harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian, diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu, kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Sedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurishyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu, berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur.
Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani, dan menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyer ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan, ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya Udah, untuk si Mami bikin nggak tahu sampai bikin nih. mencari Oh, tempat thank you, thank berhentian you, bagi thank you. mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, Bangkitlah, Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Ya, silakan Bu Nirliana. Baik, terima kasih. Dibuka lagi mic-nya. Bu Nirliana masih off mic-nya Bu Nirliana. Ya, Baik, bagus. terima kasih, Pak. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, dan bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya,
karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih, mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena ini hiburkanlah. Ulang. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Demikian. Amin untuk firman Tuhan. Silakan Pastor Paul membawakan renungan firman Tuhan hari ini dengan tema Sangkakala. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan dan hati yang murni, dan pasti ada yang baru, saudara ya. Setiap saya baca firman Tuhan, seperti ada video lewat ya, saudara ya. Seperti ada sesuatu. Saudara, kita kemarin belajar bagaimana badai ya, tiang awan, tiang api itu adalah badai ya, yang menuntun hidup kita di padang gurun. Jadi tiang awan, tiang api itu adalah badai hadirat Tuhan. Badai pencobaan dalam hidupmu yang Tuhan izinkan, yang menuntunmu itu kepada tanah perjanjian, saudara. Tanpa badai itu, kamu akan tersesat. Ya, tanpa badai, tiang awan, tiang api itu kan tornado itu kan, yang naik sampai ke atas kan. Dan ketika ada musuh mengejarmu, dia akan pindah ke belakang musuh badai itu. Tapi ketika nggak ada musuh, dia akan maju di depan dan dia akan menuntun kita sampai ke tanah perjanjian. Tanpa badai itu, Anda tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Anda akan tersesat di padang gurun. Ya, setiap badai itu di situ, maka kita tunggu dan disitulah hadirat Tuhan di kemah suci.
Maka semua orang harus berkemah. Stop. Artinya ketika badai datang, stop. Saatnya untuk menyembah Tuhan. Duduk sama Tuhan. Nunggu. Karena tiang itu di situ. Menyampaikan semua urusan-urusan kita sampaikan kepada Tuhan. Begitu badai itu jalan, menuntun kita jalan, saudara. Di belakang badai itu. Ya. Jadi setiap kita orang percaya ya, kalau bukan orang Kristen, kalau bukan orang Yahudi dan orang Kristen, enggak, karena badai itu punyanya Yehova. Setiap orang Kristen punya badainya sendiri. Setiap komunitas punya badainya, dan itulah yang menuntun kita. Tanda-tanda badai apa yang sedang kamu alami. Kamu harus amati tandanya, saudara. Anda harus mengenali badai hidupmu. Setiap periode hidupmu punya badai. Coba tarik pelajaran selama 1 bulan terakhir ya. Ulangi lagi ya. Semua diulangi lagi. Setiap aspek hidup kita, setiap periode hidup kita, ada yang tidak bisa kamu ulang, tapi kamu harus kenali. Ya. Kamu harus kenali. Kalau kamu mengenali periode hidupmu, ya, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Itu penting, saudara. Ya, menurut kehendakmu terjadilah. Itu bukan pasrah, saudara. Karena kamu percaya, kamu punya pengalaman sama Tuhan yang indah. Beda ya, Abraham itu suruh nyembelih Ishak itu, dia bukan pasrah. Dia punya pengalaman Ismail nggak mati, dikasih mati di padang gurun. Nggak mati loh Ismail. Ya kan? Ternyata hidup kan? Semua badai dalam hidupmu itu punya pola. Nah, hanya orang yang punya SQ, spiritual quotient, ya, yang tinggi, maka dia bisa mengamati pola itu. Harusnya kamu amatin pola itu. Goblok-gobloknya kita, SQ ya serendah-rendah SQ kita. Catat, saudara, pola badaimu. Saya punya pola badai, ya. Saya selalu catat. Apa badai hidupmu? Setiap catat, saudara. Kalau kamu lahir baru, badai itu akan menuntunmu kepada tanah perjanjian. Ya, jangan ditengking badainya. Tengking dimarahi Tuhan Yesus. Gitu ya. Di mana imanmu? Ya kan? Tato saya kan, tangan sini kan, ada tato saya gede banget kan. Raja Sakim, Sehagalim, Midgalim. Dari gelombang yang besar, lahirlah orang-orang yang perkasa. Saudara. Ya. Dari gelombang yang besar. Oh, bukan badai masih berlalu, jangan. Badai berlalu, habis hidupmu hilang di padang gurun. Badai pasti berlalu, kamu akan hilang di padang gurun. Kamu perlu badai itu. Ya. Haja Sakim, Sakim, Sehagalim, Midgalim. Dari gelombang yang besar, maka lahirlah orang-orang yang kuat. Ya. Itu saya tuh. Ya, saya pasukan Kopassusnya Israel itu ya. Itu beneran, saudara ya, jangan main-main. Jadi jangan berkata badai pasti berlalu. Wah, itu salah Anda bilang badai pasti berlalu. Ya, badai pasti berlalu. Oh, salah, nggak akan berlalu, saudara. Apakah hari ini saya nggak mengalami badai? Masih. Hanya udah nggak berasa. Nah, masih, saudara. Masih, hanya nggak berasa. Ya, ingat-ingat ya. Jangan berharap badai berlalu. Tapi berdamai dengan badai itu dan jadilah kuat. Serius ya, ini yang saya ngomong. Kalau ini saya ngomong, masa kurang jelas saya ngomong begini? Wah, kurang jelas, kelewatan Anda nih. Serius, saudara, saya nggak basa-basi. Badai itu tidak akan berlalu. Kalau kamu ingin masuk ke tanah Kanaan, jangan berharap badai itu berlalu. Tapi jadilah kuat. Jangan ditengking, dimarahi Tuhan Yesus kamu. Di mana imanmu? Sebab kalau kamu tenggelam, kena badai, kan Tuhan Yesus ada di Puritan, ikut tenggelam. Dia tidur di Puritan, tenang saja kalau Tuhan Yesus. Lawang yang Tuhannya saja tidur, tenang-tenang saja kok kita jadi. Ya, saudara ya. Nah, sekarang kita ceritanya trompet. Apa bedanya khatsar sama shofar? Trompet sama shofar, bedanya apa, saudara? Nah,
Namanya itu ya di dalam Misnah ya, kalau Anda nanti lihat ya di dalam Misnahnya orang Yahudi itu beda ya, Saudara ya. Ada the trumpets ya, the trumpets. Bentar. Mana tadi? Trompet atau ini ya, mana tadi? Atau khatsar ya. Kasotras. Angel teman-teman. Orang Tegal, Saudara ya. Orang Tegal ngomong bahasa Ibrani. Namanya katsotsrah ya, katsotsrah. Katsotsrah itu adalah trompet yang terbuat dari kesef, dari silver ya. Ada lagi shofar. Nah, di dalam Misnah dikatakan di dalam Misnah Ros Hasanah 3 ayat 3 dikatakan ya, trompet itu ya ditiup secara tiba-tiba. Tetapi shofar ditiup ya dalam jangka panjang dan selalu ada waktunya. Shofar itu adalah penanda waktu yang pasti. Misalnya kalau di gereja Katolik itu kan setiap jam 6 pagi sama jam 12 sama jam 6 sore kan, teng 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 itu kan. Itu shofar, ada waktunya. Tapi trompet ya, katsotsrah itu tiba-tiba, Saudara. Nggak periodik. Kamu tidak tahu kapan ditiupnya, tapi dua trompet silver ini ya dibuat dan ditiup sekonyong-konyong dan Anda tidak tahu kapan. Itulah makanya ada 7 sangkakala di dalam Wahyu, dan tadi kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 ada ketika sangkakala dibunyi, kapan bunyinya kita nggak tahu. Ya, dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 yang namanya trompet kasotsra itu sangkakala terakhir kapan kita nggak tahu, tiba-tiba. Yesus bilang itu tiba-tiba. Masalahnya pas saat itu di trompet mules perutnya, mampus dah, Saudara. Kapicirit ya kan? Karena itu tiba-tiba, wah ketinggalan pontal-pontal tuh. Masalahnya trompet lagi ditiup, kamu lagi mau babaran, lagi mau bersalin, Saudara. Makanya Yesus bilang celakalah ibu-ibunya lagi hamil, ya kan? Yang sedang bersalin, lagi masa-masa itu datang kan? Loh, ketika semua lagi lari ketinggalan dia maksudnya sakit bersalin itu bukan Anda, itu bukan maknanya positif ya. Kamu tuh repot kayak orang babaran. Repot teman kamu hidupnya. Siapa yang hidupnya repot di sini? Kepahitan, pengen dendam, pengen itu, pengen ini, pengen beli Ferrari, pengen kawin lagi, pengen apa lagi, Saudara. Nah, oke, hidupmu repot ya. Ngurusi selingkuhan, siapa yang hidupnya repot? Itu namanya orang sakit bersalin. Repotnya nggak habis-habis dan banyak sekali. Sangkakala dibunyi, khatsosrahnya, khatsosrah kasef. Silver, kenapa silver, Saudara? Karena kata kasef itu selain artinya perak, artinya apa? Kamu nunggu-nunggu dia. Desire, nunggu-nunggu. Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Kata silver, ya kasef itu, ya kata kasef itu, ya artinya sama dengan homonim ya, sama dengan merindukan atau menunggu-nunggu. Makanya pakai silver. Supaya orang tahu kamu lagi nunggu-nunggu trompet itu. Kita kan sekarang lagi nunggu-nunggu sangkakala terakhir nih. Sangkakala pertamanya saja kita belum datang-datang. Ujuk-ujuk sangkakala terakhir. Kita lagi nunggu-nunggu. Dan ketika menunggu-nunggu kamu harus siap, Saudara. Bagaimana kamu siap? Ya tadi, tiang awan, tiang api. Kamu harus selalu siap dengan di dalam badai itu. Kamu harus berdamai, kamu harus tahu badai itu adalah penuntun hidupmu. Kalau kamu tidak tahu, lihat ya, ketika tiang awan itu berhenti, maka kita berhenti. Tetapi ketika tiang awan itu naik, trompet dibunyikan. Kamu tahunya kapan kalau trompet itu akan dibunyikan? Ketika badai itu beranjak dari kemah suci, beranjak lalu jalan. Itu nanti sangkakala serah kasefnya itu akan ditiup 2 kali ya.
Begitu diangkat sekali berkemas, yang kedua kali berarti harus jalan. Set. Taunya dari mana, saudara? Kan kita nggak tahu kapan trompet itu dibunyikan. Taunya tiang awan itu naik, lalu jalan, saudara. Naik meninggalkan kemah suci, ya. Naik meninggalkan kemah suci. Ingat, tiang awan, tiang api adalah Roh Kudus, saudara. Hadirat Allah, ya. Badai, saudara ya, badai dalam itu hidupmu akan penuh dengan Roh Kudus ketika ada apa, saudara? Ada tekanan dan aniaya, ada pencobaan dalam hidupmu. Tidak ada pencobaan, ya, maka kamu tidak akan ada apa, saudara? Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Nah, itu masalahnya. Teologi di dalam Perjanjian Baru adalah teologi penderitaan, bukan teologi kemakmuran. Hati-hati, saudara ya. Teologi kemakmuran akan membawa kamu ke neraka. Teologi dalam Perjanjian Baru adalah teologi penderitaan, dan kamu bisa bersuka cita di tengah penderitaan, berdamai dengan badai. Kamu dituntun oleh badai dengan responmu yang benar, maka ya kamu akan melihat itulah hadirat Tuhan di tengah badai itu. Ketika badai itu, kamu tahu badai itu berangkat, ya bergerak, loh, tiba-tiba saya biasanya masalahnya apa? Difitnah misalnya kan, saya kan bolak-balik masalah difitnah nih, ya kan? Setiap bulan pasti ada fitnahan sama saya kan. Itu saya sampai langganan, sampai sudah buat, sampai fitnahan itu ya saya sama anak tuh sampai buat bercandaan, udah bukan hal yang ini lagi ya, cuma bercandaan saja. Orang berpikir, aduh kasihan nggak usah kasihan, saudara. Biasa aja lagi. Habis difitnah saya berkatnya banyak, tenang saja, saudara ya. Sampai saya ngerti, sampai saya paham loh. Nah, nanti kalau udah lama nggak difitnah, pernah ya setahun ya mbak, sepi nggak ada fitnahan. Kok nggak ada fitnah? Jangan-jangan Tuhan mau datang, kita sudah siap. Sampai saya merindu-rindukan kapan saatnya difitnah. Sebentar nih kita lagi butuh nih, lagi butuh. Kapan ya? Siapa yang mau fitnah saya, ngacung? Habis itu Tuhan dekati saya. Enggak, ini contoh, ini kan badai. Kenapa? Kenapa saya mudah difitnah, saudara? Karena marketingnya itu tadi ya, apa namanya, booster. Nah, makanya orang kan suka jengkel, ya kan? Nah, kalau saya menemukan marketing yang lain, Tuhan kasih hikmat, saya akan rubah, nanti fitnahnya hilang sendiri. Tetapi marketing saya di situ. Nah, disitulah fitnah itu datang. Dan itu berpola fitnah itu, saudara. Itu kan contoh ya, macam-macam ya. Tentu saja nggak cuma fitnah, badai itu bermacam-macam. Apa badai itu? Nah, ketika kemudian tiba-tiba fitnah itu bergerak, ya, atau menjadi amat sangat berat, ya, dan tapi kemudian kamu ada kemuliaan di situ, ya. Terus tiba-tiba fitnah itu hilang, saudara. Nah, itu artinya Anda disuruh apa? Bergerak. Ada progres. Ya kan? Saya difitnah sekali, fitnah ringan, fitnah berat, fitnah apa, sampai ada orang bongkar semua rahasia kita yang ditambah-tambahi tentunya. Tambah berat kan, terus tiba-tiba hilang, saudara. Senyap, damai. Nah, itu kan artinya awan itu kan bergerak, saudara. Tadi kan dia duduk situ, terus dia bergerak. Itu bergerak, saudara. Tapi ketika badai itu ada di situ, berarti kamu duduk bersama dengan badai. Mati nggak? Enggak, kan Yesusnya di Puritan. Nangkap nggak? Ketika saya difitnah, wah ini habis nih kali ini, Paul pasti habis. Wah, kali ini Paul pasti habis. Galeroa pisah, kali ini Paul pasti habis. Wah dulu ya, wah ini, wah, pasti Paul habis, nggak habis-habis, saudara. Kenapa? Karena Yesus ada di Puritan. Dan kita gimana? Ya tenang-tenang saja. Mau fitnah ini, mau fitnah gitu, memang saya penjahat, mau apa lu? Dia kan nggak usah fitnah-fitnah, memang saya penjahat, mau diapain? Ya udah tenang saja, saudara. Tetapi tiba-tiba itu semua tenang. Berarti apa? Awan itu bergerak. Next level, lanjutkan perjalanan. Sebelum lanjutkan perjalanan, ingat, bukan shofar. Kalau shofar, sehari 3 kali. Ya kan? Jam ibadah shofar. Pagi, siang, malam. Tapi kalau trompet, itu tiba-tiba. Dan kamu mengenalinya saat badai itu bergerak. Next level. Begitu dia naik, siap-siap. Yesus ketika Yesus mau datang, ya, itu di tengah-tengah yang luar biasa,
tiba-tiba ya saudara ya, ada kemenangan demi ya, ada kemenangan, ada badai itu tiba-tiba hilang saudara ya. Itu Yesus mau datang, senyap itu ya. Atau ketika antikris mau datang, aman, damai. Tapi kita tahu, bukan aman, damai nih. Kenapa? Awannya nggak bergerak nih di sini nih. Besar. Kita tahu, saudara. Anda akan tahu trompet pertama, kedua, ketiga, kita akan tahu, saudara. Dari mana, saudara? Dari badai hidupmu. Makanya kenali badai hidupmu. Kamu akan tahu kapan trompet itu dibunyikan. Makanya tenang, jangan takut. Kamu pasti tahu kapan sangkakala pertama, kedua, tiga. Kemarin saya sudah jelaskan kepada Anda, meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, dan keenam sudah saya jelaskan. Meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda hitam. Kita sekarang di fase kuda putih. Dari mana saya tahu? Ya tahu. Kenapa? Karena saya mengenali badainya saya. Dan saya mengenali badai dalam komunitas, dan saya mengenali badai yang ada di dunia ini, berbagai macam badai. Tanda alam kamu bisa tahu. Mengapa tanda zaman kamu tidak tahu, kata Tuhan Yesus. Kita bisa tahu ya, kalau kamu mencari Tuhan dengan penuh cinta, hati yang murni, kamu akan tahu tanda alam, tanda zaman, kamu akan tahu tanda zaman. Ya, saudara ya. Jadi, apa saudara? Berdamailah dengan pencobaan dalam hidupmu, badai hidupmu. Milikilah cinta yang melimpah. Syaratnya itu nggak ada cara lain. Kamu harus mengasihi, berdiakonia, dan mengampuni, saudara. Karena dari situ kamu akan punya modal apa, saudara? Punya modal minyak zaitun yang dikeprek, minyak zaitun yang murni untuk bahan apa? Pelitamu. Nah, pelita itu ditaruh di dalam gantang. Jangan sampai najis, jangan sampai ada kenajisan di situ. Ya kan, jangan sampai ada telur lalat hinggap di situ, ada binatang di situ. Jangan sampai apa kenajisan, ya. Ada dendam, ada perzinahan, jangan sampai, ya. Ada keserakahan, pelit, jangan sampai, saudara. Jangan sampai ada kenajisan di situ. Jaga minyakmu, ya, karena minyak itu bisa basi. Jaga ya, setelah kamu mengalah, harga dirimu dihancurkan, minyak itu diperas keluar minyaknya, jangan sampai ada perzinahan, percabulan di situ. Jaga hidupmu, hati-hati, jangan zina, jangan cabul. Kamu yang lagi tunangan, jangan booking, jangan kasih DP. Kamu yang lagi pacaran, jangan kasih DP, jangan booking. Kon diintrayan dulu Pak, intrayan gundulmu peang. Ya, itu barang segel sudah dibuka nggak bisa balik, saudara ya. Ya, jangan kalau kamu lagi masih tunangan, masih pacaran, jangan berhubungan seks sebelum kamu diresmikan pernikahanmu. Hati-hati saudara ya, itu ketidakkudusan. Jangan berzina suami istri, ya, jangan swing-swingan, jangan trisam-trisaman, ya, fantasi yang kudus ketika kamu berhubungan seks. Hati-hati urapan itu sebelum kamu udah mati-matian, harga dirimu kamu korbankan, kamu disalib, lupa dah selingkuh sama WL. Kan kucluk saudara. Ya kan? Hati-hati saudara ya. Nah, maka kamu akan tahu tanda-tanda zaman itu. Kamu akan tahu kapan trompet itu bunyi. Kamu bisa ngerti trompet itu dibunyikan. Ingat trompet itu apa? Kasatsar adalah sebuah pertanda, semboyan, sebuah simbol kapan kamu akan berangkat. Kasef, trompet silver, artinya kamu merindu-rindukan trompet itu dibunyikan. Kita kan semua sedang menanti-nantikan. Ya, hidup penuh dengan cinta, ya jaga sangkal diri pikul salib, jangan mutungan, jangan ngambekkan. Ya, karena kamu membutuhkan semua minyak urapan itu sebanyak-banyaknya. Kalau kamu mutungan, dikeprek, keluarnya apa saudara? Ampas stok, nggak ada minyaknya. Tapi kalau kamu nggak mutungan, dikeprek, ya keluarnya minyak zaitun yang murni. Ya, terus jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, supaya kamu tahu tanda zaman. Tuhan Yesus memberkati.